Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Istriku bekerja di kota. Tiap Jumat malam suami tidur di kamar bawah. Saat dipergoki, tangis istri pun pecah. Berbagai konflik yang dihadapi pasangan yang telah menikah, sifat dan karakter masing-masing pasangan, hingga masalah yang timbul dari luar rumah bisa saja terjadi. Kisah miris pun harus dialami oleh pasangan ini, berawal dari tingkah aneh sang suami yang mempunyai kebiasaan buruk di malam Jumat. Merasa penasaran, sang istri pun melabrak apa yang dilakukan sang suami di lantai bawah rumahnya di malam Jumat tersebut. Akhirnya bangkai yang selama ini disembunyikan tercium juga, fakta miris pun terungkap. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Dilansir sripoku.com dari laman cerpen.co.id, berikut kisah lengkapnya. Namaku Lili, 35 tahun. Aku adalah seorang manajer di perusahaan bisnis. Keluargaku hidup berkecukupan, ayah ibuku tinggal di kota. Setiap bulan mereka mendapat biaya pesangon yang sangat tinggi. Jadi saya tidak punya beban keluarga. Suamiku Agung kebalikannya, keluarganya miskin dan dia berasal dari keluarga petani. Walaupun Agung sudah mempunyai pekerjaan tetap, namun ia harus menanggung beban yang berat. Selain itu, Agung pernah bercerai. Setiap bulannya ia harus mengirim uang perawatan anaknya. Walaupun keadaan ekonomi Agung tidak bagus, aku tetap bersikeras menikah dengannya. Walaupun keluargaku sebenarnya tidak setuju, karena kekeras kepalaanku, orang tuaku akhirnya merelakan putri semata wayangnya ke Agung. Tahun ini adalah tahun kedua pernikahan kami. Setelah menikah, ada kebiasaan aneh yang sering dilakukan Agung. Setiap Jumat ia akan tidur di kamar di lantai bawah. Awalnya, aku tidak bicara apa-apa, mungkin saja ini hobi anehnya, jadi aku memaklumi. Namun lama-kelamaan aku tidak tahan lagi dan mengomelinya. Kenapa sih malah tidur di lantai bawah tanah? Di sana lagi gali emas. Agung tidak menjawab apa-apa dan hanya memintaku memaklumi kebiasaannya ini. Sampai suatu hari lagi, aku benar-benar tidak tahan. Aku diam-diam ke bawah mengikutinya. Aku menunggu di pintu lalu menunggu dalam diam. Sampai tengah malam, aku membuka pintu kamar dan aku akhirnya kaget. Mantan istrinya dan anaknya datang menemui Agung. Ternyata setelah bercerai, suamiku sering merindukan putrinya, sedangkan aku tidak mengizinkannya. Jadi, Agung setiap Jumat bersembunyi di lantai bawah tanah tanpa sepengetahuanku diam-diam menemui putrinya. Melihat pemandangan ini, hatiku geram. Aku langsung masuk dan mengusir istrinya. Aku lalu memukul keras suamiku, kemudian pulang ke rumah ayah ibuku. Agung sudah menikahiku, kenapa masih berhubungan dengan mantan istrinya? Apa dia hanya menipu uangku? Apa dia masih punya perasaan dengan istrinya? Apakah pria yang sudah bercerai akan merindukan mantan istrinya? Suami dengan mantan istrinya mungkin masih ada perasaan, itu hal yang sudah lumrah. Karena orang yang saling mencintai belum tentu bisa bersama. Mungkin saja karena perbedaan sifat, sering bertengkarlah yang menyebabkan mereka bercerai. Jadi bercerai bukan berarti mereka tidak saling mencintai. Selain itu, pria yang sudah bercerai mungkin saja akan membandingkan istrinya yang sekarang dengan mantan istrinya yang dulu. Kenangannya dengan istrinya yang dulu tidak mungkin hilang begitu saja. Apalagi bila sedang mengalami hal yang buruk dengan istrinya yang sekarang, dia bisa saja mulai merindukan mantan istrinya. Terlepas dari fiktif atau faktanya kisah tadi, begitulah resiko menikah dengan pria yang sudah pernah bercerai. Dua jam setelah suami berangkat perjalanan bisnis, istri melihatnya di restoran bersama wanita yang lebih tua. Sepasang pengantin baru berada di ambang pertengkaran besar setelah sang istri melihat suaminya di sebuah restoran dengan seorang wanita tua, meskipun seharusnya berangkat dalam perjalanan bisnis 2 jam sebelumnya. Peter, 45 tahun, dan Jessica, 43 tahun, baru saja menikah setahun yang lalu setelah berkencan selama beberapa tahun. Untuk sebagian besar hidup Jessica, dia sangat fokus pada karirnya sehingga dia mengesampingkan pernikahan atau memulai sebuah keluarga di kursi belakang. Sementara itu, Peter berjuang melalui banyak hubungan sebelum akhirnya menyadari bahwa Jessica adalah wanita yang ingin dihabiskan seumur hidupnya. Dia sangat takut kehilangannya, sehingga dia merahasiakan beberapa bagian dari kehidupan masa lalunya sampai suatu hari.
Jessica mengucapkan selamat tinggal kepada Peter sebelum perjalanan bisnis singkatnya. Dia kemudian menelpon teman-temannya dan mengatur makan malam di salah satu restoran favoritnya karena dia tidak ingin menghabiskan malam sendirian. 2 jam sejak Peter pergi dan sejak menelpon teman-temannya, dia tiba di restoran dan memesan makanan mereka. Dia dan teman-temannya sudah menikmati hidangan pembuka mereka ketika dia melihat seorang pria yang persis seperti Peter berjalan di restoran dengan seorang wanita yang lebih tua. "Jessica, lihat," temannya mendesak. "Itu Peter kan?" Saat dia melakukan pengambilan ganda, dia menyadari bahwa pria yang masuk memang Peter. Karena Jessica dan teman-temannya berada di dalam ruang pribadi restoran, Peter tidak dapat melihat bahwa mereka sedang menatapnya melalui kaca jendela satu sisi. "Siapa wanita itu? Apakah kamu mengenalinya?" tanya temannya yang lain. "Kupikir dia sedang dalam perjalanan bisnis." Jessica bisa merasakan wajahnya memerah. Dia tidak hanya merasa malu karena teman-temannya tahu Peter berbohong padanya, tapi sekarang dia bertanya-tanya apakah dia berselingkuh dengan wanita yang lebih tua. Jessica mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret. Dia menginginkan bukti dari apa yang dia lihat sehingga akan lebih mudah untuk menghadapi Peter nanti. Makan malam berakhir dengan tenang karena Jessica terlalu peduli dengan apa yang dilihatnya untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Meskipun mereka berusaha membuatnya merasa lebih baik, yang ingin dia ketahui hanyalah mengapa Peter berbohong padanya dan siapa sebenarnya wanita itu. Beberapa hari kemudian, Peter kembali dari perjalanannya dan langsung pulang. "Sayang, aku kembali." Dia memanggil, tapi dia tidak menjawab. Dia menganggap ini aneh karena Jessica akan selalu ada di dapur setiap menyambutnya pulang setelah setiap perjalanan. "Baby," serunya, bergegas menaiki tangga untuk memeriksa apakah dia ada di kamar. Alih-alih melihat Jessica, dia malah melihat foto-foto dari restoran yang terpampang di dinding kamar mereka dengan kata pembohong yang dicetak tebal. Malam itu Jessica berada di rumah temannya, tapi ketika Peter menelpon dan bertanya, dia menolak untuk mengungkapkan. "Tinggalkan aku sendiri," teriaknya. Peter menolak melepaskan Jessica. Dia tahu bahwa itu semua adalah kesalahpahaman, dan dia ingin satu kesempatan untuk menebusnya. "Tolong Jessica, ayo kita bertemu, mari kita bicarakan ini," pintanya. "Untuk apa? Memberitahuku lebih banyak kebohongan," balas Jessica. "Tidak, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu dan seseorang yang ingin kutemui. Tolong, mari kita bertemu di restoran besok siang. Tolong beri aku satu kesempatan ini saja. Aku berharap bisa bertemu denganmu di sana," katanya sebelum memberi Jessica sedikit ruang dan meletakkan telepon. Malam itu Jessica tidak bisa tidur. Dia bolak-balik memperdebatkan apakah dia harus muncul atau tidak di restoran keesokan harinya. Meskipun dia menginginkan jawaban, dia tidak yakin apakah dia siap untuk mendengar apa yang akan dikatakan Peter. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia memutuskan bahwa dia ingin bertemu dengan Peter. Jadi dia bersiap-siap dan pergi ke mall. Begitu dia memasuki restoran, hati Jessica hancur. Dia melihat wanita tua lagi di sebelah Peter. Jessica menggelengkan kepalanya dan hendak pergi, tapi Peter bergegas menghentikannya. "Tidak, Jess, tunggu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi tolong dengarkan aku. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan aku tidak akan pernah menipumu jika itu yang kamu pikirkan. Aku ingin kamu tahu itu," katanya mencoba memegang tangan Jessica. "Siapa dia?" dia bertanya dengan tegas. "Sebenarnya, Jessica, itu adalah mantan mertuaku. Aku Peter." Mendengar kata ibu mertua, perut Jessica terasa mual. Dia tidak bisa membantu, tetapi merasa dipicu oleh kata itu. "Apa? Kenapa kamu masih berhubungan dengan keluarga wanita itu? Apakah kamu senang ditipu? Apakah kamu ingin kembali ke kehidupan seperti itu? Kalau begitu, kamu seharusnya tidak menikah denganku." Jessica tiba-tiba meledak, dipicu oleh pemikiran bahwa Peter masih berhubungan dengan keluarga mantan istrinya. "Tidak, Jess, tentu saja tidak. Kamu adalah satu-satunya cintaku, kamu tahu itu," teriak Peter. Takut Jessica akan meninggalkannya. "Mantan ibu mertuaku menderita Parkinson. Ketika Mandy meninggalkanku, dia juga menelantarkan ibunya dan meninggalkannya untuk tinggal bersamaku," jelas Peter. "Dia tinggal bersamamu?" kata Jessica kaget. Sepanjang ingatannya, tidak ada orang lain di apartemen Peter sejak mereka berkencan. "Di mana kamu membuatnya tinggal setelah kita berkencan?" "Aku tidak ingin kamu berpikir buruk tentangku, jadi aku membayar perawat pribadi untuknya. Dia tinggal di apartemen milikku, dan sesekali aku mencoba mengajaknya makan siang. Maafkan aku Jessica, aku seharusnya tidak merahasiakan ini darimu." Dia meminta maaf. "Menyakitkan bagiku bahwa kamu berbohong pada aku Peter.
Tapi yang lebih menyakitkan bagiku adalah bagaimana kamu mengira aku tidak akan menerima ibu mertuamu. Wanita malang itu hanya memilikimu dan dia berakhir sendirian. Jessica menangis. Kupikir kamu akan mengabaikanku, Peter mengakui. Maafkan aku, Jess. Aku berjanji tidak akan pernah menyembunyikan sesuatu darimu atau membohongimu lagi. Maafkan aku dan beri aku kesempatan untuk membuktikannya kepadamu bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Jessica selalu takut untuk memberikan kesempatan kedua karena dia percaya bahwa ada alasan bagi seseorang untuk terus melakukan kesalahan yang sama. Namun karena dia mencintai Peter, dia memutuskan untuk memaafkannya. Jangan bohongi aku lagi, katanya tegas. Dan tolong, mari rawat wanita tua yang manis ini dengan baik. Dia bisa tinggal di sini bersama kita, dan perawat bisa datang untuk membantu menjaganya. Kurasa dia tidak pantas menjalani sisa hidupnya sendirian di apartemen itu, tambah Jessica. Peter menatap Jessica dan tidak percaya. Bagaimana aku bisa seberuntung itu? Dia berpikir pada dirinya sendiri ketika dia memandangi istrinya yang tampak tenang, dingin, dan terkumpul saat dia berbicara dengannya. Aku mencintaimu, katanya padanya. Kamu adalah orang yang paling baik, paling tidak mementingkan diri sendiri yang aku kenal. Aku sangat beruntung menikah denganmu. Jessica tertawa kecil. Jangan menyanjungku sekarang, ayolah, dia sedang menunggu kita, katanya sambil berjalan di samping Peter ke meja tempat wanita tua itu duduk. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Istri adalah pasangan Anda. Bersikap tidak jujur dapat merusak hubungan Anda. Peter berbohong kepada Jessica karena dia takut bagaimana dia akan bereaksi terhadap situasi tersebut. Hanya untuk menyadari bahwa dia telah memperburuk keadaan. Dia berjanji tidak akan pernah mengkhianati istrinya lagi agar mereka bisa menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan damai. Kita semua akan menjadi tua suatu hari nanti. Perlakukan orang tua dengan cara yang sama seperti Anda ingin diperlakukan saat Anda lebih tua nanti. Peter tahu bahwa dia perlu merawat ibu mertuanya yang sakit karena hanya dia yang dia miliki. Dia melakukan ini dengan sepenuh hati dan tanpa mengharapkan imbalan apapun.